Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat untuk mengikuti proses perkuliahan kita hari ini di mata kuliah profesi keguruan. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang menjadi guru yang menyenangkan. Sebelum saya lebih lanjut membahas tentang bagaimana cara menjadi guru yang menyenangkan, maka sekilas Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana sosok guru itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang guru, maka guru ini merupakan figur masyarakat yang setiap sikap dan perilakunya, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, akan tetap menjadi sesuatu yang dicontoh oleh peserta didiknya. Ketika seorang guru mampu menjadi seseorang yang menyenangkan, maka kehadiran guru akan sangat dinantikan keberadaannya. Namun sebaliknya, ketika seorang guru tidak mampu menjadi sosok yang menyenangkan, tentu kehadirannya pun akan tidak atau kurang dinantikan di dalam kelas. Nah, dalam setiap proses pembelajaran, itu akan ada dua pihak yang kemudian terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah yang mengajar dan yang diajar. Dalam hal ini guru dan peserta didiknya. Jika salah satu pihak tidak ada, jika salah satu pihak di antaranya tidak ada atau keduanya tidak ada, maka tidak akan ada proses pembelajaran yang bisa berjalan. Lalu apa sesungguhnya makna dari pembelajaran itu sendiri? Pada hakikatnya, pembelajaran itu merupakan bagaimana cara membangun interaksi yang baik antara dua komponen. Dua komponen itu tadi adalah guru dan peserta didiknya. Interaksi yang baik dapat digambarkan dengan suatu keadaan di mana guru dapat membuat anak didik belajar dengan mudah. Anak didik atau peserta didik terdorong oleh kemauannya sendiri, termotivasi sendiri untuk mempelajari apa yang ada di dalam kurikulum sebagai kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Karenanya, setiap pembelajaran hendaknya berupaya menjabarkan nilai-nilai yang kemudian terkandung di dalam kurikulum itu sendiri, dan pembelajaran itu harus mampu mengkorelasikan dengan kenyataan yang ada di sekitar peserta didiknya. Nah, lalu bagaimana seorang guru mampu menjadikan dirinya menjadi sosok yang menyenangkan? Tentu ini bukan perkara yang mudah, tapi bukan juga sesuatu yang tidak sanggup dan tidak mampu untuk dilakukan oleh seorang guru. Guru pun juga harus berusaha secara maksimal menjadikan dirinya menjadi seorang yang menyenangkan, menjadi seorang yang dikagumi, menjadi seseorang yang dihormati, menjadi seseorang yang disegani, dan menjadi seseorang yang keberadaannya selalu dinanti-nantikan di dalam kelas. Nah, untuk bisa menjadi guru yang menyenangkan, seorang guru atau pendidik hendaknya memiliki dua hal. Yang pertama adalah seorang guru hendaknya memiliki sifat-sifat pendidik yang mampu membangun watak serta mendidik anak atau peserta didiknya menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, guru bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi pada saat mengajar, sehingga peserta didik tidak mengalami kejenuhan, tidak mengalami kebosanan dalam proses pembelajaran. Sekarang ini kan sudah banyak sekali metode pembelajaran yang tidak monoton, hanya kemudian guru yang aktif di kelas, tapi sudah banyak metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara penuh yang kemudian aktif di dalam proses pembelajaran. Guru tentunya menjadi fasilitator di dalam kelas. Nah, sebenarnya Rasulullah SAW sendiri pun sudah pernah memberikan contoh teladan kepada kita bagaimana Rasulullah ini mengajar kepada murid-muridnya. Apa yang kemudian Rasulullah sampaikan, apa yang kemudian Rasulullah ajarkan kepada murid-muridnya, itu selalu sampai kepada murid-muridnya, bahkan sampai murid-muridnya mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107,
Ini sudah memberikan kita gambaran bagaimana sosok Rasulullah itu bisa dijadikan sebagai teladan. Cara metode mengajar beliau, metode mengajar Rasulullah ini bisa menjadi contoh bagi kita sebagai pendidik untuk kemudian kita amalkan dalam proses pembelajaran kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini ada dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka sebenarnya ayat ini mengindikasikan bahwa Rasulullah sebagai rahmat, sebagai petunjuk bagi seluruh alam, ini memberikan contoh yang baik dalam mengajarkan pendidikan melalui sifat-sifat serta metode yang digunakannya. Sifat dan metode atau cara Rasulullah ini bisa kemudian dijadikan dasar acuan, bisa kemudian dijadikan sebagai fondasi bagi siapa saja yang akan menjadi seorang pendidik, termasuk kita ini. Tidak adanya tindakan kekerasan ataupun menyakiti satu sama lain dari sifat yang dituangkan oleh Rasulullah kepada murid-muridnya merupakan salah satu kunci keberhasilan Rasulullah dalam mendidik murid-muridnya. Karena melalui metode tersebut, perkembangan dunia pendidikan sangatlah maju. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang bagaimana sifat-sifat pendidik yang mampu membangun watak serta mendidik anak didiknya menjadi lebih baik, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit pengantar tentang guru, ya. Secara umum sebenarnya kata guru ini didedikasikan untuk seseorang yang memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan. Namun secara etimologi dalam beberapa literatur Islam, ini menurut pendapat Muhaimin, bahwa seorang guru itu bisa disebut sebagai ustadz, muallim, murabbi, mursyid, mudarris, dan muaddib. Nah, ini ada beberapa konsep guru dalam pandangan Islam. Ada istilah ustadz, muallim, murabbi, mursyid, mudarris, dan muaddib. Ustadz itu sendiri, istilah ini biasanya digunakan oleh seorang profesor. Ini mengandung makna bahwa seorang guru itu dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Seseorang ini dikatakan profesional bila mana pada dirinya itu melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, komitmen besar terhadap mutu proses dan hasil kerjanya, serta selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model dan strategi-strategi atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zaman yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas yang menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamannya di masa depan. Itu kalau istilah ustadz. Lalu bagaimana dengan istilah muallim? Muallim ini sebenarnya berasal dari kata il yang berarti menangkap hakikat sesuatu. Dalam hal ini guru dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, juga mampu untuk menjelaskan dimensi secara teoritis dan praktik dari apa yang kemudian diajarkannya, dan bagaimana muallim ini mampu untuk berusaha membangkitkan agar peserta didik itu mampu mengaplikasikan apa yang kemudian diajarkannya. Nah, untuk istilah atau kata murabbi ini berasal dari kata rob, yang artinya Tuhan, ya. Rob itu artinya Tuhan, Tuhan sebagai Rob al-alamin, Rabbul alamin, dan Rob al-anas, yakni Allah yang kemudian menciptakan, Tuhan yang kemudian menciptakan, Tuhan yang kemudian mengatur, Tuhan yang kemudian memelihara alam serta seluruh isinya. Nah, kalau dilihat dari pengertian asal kata dari murabbi ini sendiri, maka bisa kita artikan bahwa tugas guru dalam hal ini adalah mendidik serta menyiapkan hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Nah, kalau untuk istilah mursyid ini sendiri, sebenarnya ini biasanya
sebutan guru dalam ilmu tasawuf ya, kalau mursyid ini. Kalau mudaris ini sendiri berasal dari kata darosa yadrusu, yang artinya terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadi usang, melatih, mempelajari. Nah, kalau kita kemudian menelusuri dari arti dari akar katanya, maka tugas guru dalam istilah mudaris ini adalah berusaha untuk mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan peserta didik, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, untuk istilah mu'addib ini sendiri, ini berasal dari kata adab. Tentu bagaimana guru kemudian mengajarkan tentang moral, etika, adab, ya, serta kemajuan lahir dan batin, itu ya kalau untuk istilah mu'addib. Nah, dari beberapa istilah guru dalam Islam ini, sebenarnya kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa guru itu adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan dengan tujuannya adalah untuk mencerdaskan dan membina akhlak peserta didik agar menjadi orang yang berkepribadian baik. Siapapun bisa menjadi guru, kapanpun dan dimanapun kita berada, bisa menjadi guru. Yang tujuan akhirnya sama. Tujuan akhirnya adalah untuk kemajuan dan mencerdaskan peserta didiknya. Di samping itu, dalam proses pembelajaran dianjurkan juga menggunakan metode serta strategi-strategi yang bervariasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dampak nyatanya manusia tidak tertinggal akan kemajuan zaman, karena ada proses perkembangan secara bertahap yang selalu diikuti oleh manusia. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menjadi sosok yang menyenangkan, maka guru itu harus memiliki sifat-sifat yang mampu membuat dirinya menjadi figur yang menyenangkan. Nah, namun pada sifat-sifat guru ini saya akan menjabarkannya dengan mengkorelasikannya dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, ya, sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang pertama ada sifat ikhlas, kemudian ada sifat jujur, ada walk the talk, ada sifat adil dan egaliter, ada sifat tawadu, berani, jiwa humor yang sehat, sabar dan mampu menahan amarah, kemudian menjaga lisan dan sinergi dan bermusyawarah. Oke, sifat yang pertama adalah sifat ikhlas. Ikhlas di sini dalam artian bagaimana kemudian seorang guru itu mampu mengajar tanpa ada maksud dan tendensi yang lain kecuali niatnya karena lillahi ta'ala. Niatnya karena ingin mendapatkan tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ada maksud dan tendensi-tendensi tertentu. Karena kalau misalkan kita mengajar dengan ikhlas, maka apa yang kemudian kita akan ajarkan, apa yang kita sampaikan kepada peserta didik kita, itu pun akan sampai ke hati peserta didik kita. Karena kita melakukan dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka secara otomatis apa yang akan kemudian kita ajarkan kepada peserta didik kita itu pun akan sampainya ke hati. Kemudian sifat yang kedua adalah jujur. Nah, ternyata juga guru harus dituntut untuk menjadi sosok yang jujur, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kadang kalau kita mengajar, kalau kita misalkan tidak tahu tentang apa yang kemudian kita ajarkan, atau misalkan ada siswa kita yang kemudian bertanya sementara kita tidak tahu, maka lebih baik kita jujur bahwa kita tidak tahu, sambil kemudian kita mencari tahu. Nah, tapi kita jangan sampai berbohong kepada peserta didik kita, karena kalau misalkan kita berbohong, maka kebohongan itu yang kemudian akan menghilangkan kepercayaan dalam diri peserta didik kita, menghilangkan kepercayaan dalam diri. Ya. Jadi salah satu sifat juga yang perlu untuk kemudian dimiliki oleh guru adalah sifat jujur. Kemudian sifat berikutnya adalah walk the talk. Walk the talk maksudnya di sini bahwa harus sejalan, harus selaras antara apa yang kemudian guru ucapkan dengan
perilaku dari guru itu sendiri. Karena jika ada perbedaan ucapan dengan perilaku seorang guru, itu hanya akan membuat peserta didiknya berada dalam kebingungan. Peserta didik itu tidak akan tahu siapa yang harus mereka contoh, ya, siapa yang harus mereka teladani, dan apa arti dari sebuah keluhuran budi atau kemuliaan akhlak. Ini harus menjadi perhatian, menjadi salah satu sifat yang harus dimiliki oleh guru. Di samping itu, seorang guru yang tidak mengamalkan apa yang kemudian dia sampaikan kepada peserta didiknya, ini hanya akan merendahkan martabat dirinya di hadapan orang yang seharusnya menghormatinya. Dalam hal ini peserta didik kita. Nah, sifat berikutnya itu adalah adil dan egaliter. Nah, seorang guru juga harus memiliki sifat adil. Egaliter itu maksudnya adalah memandang bahwa orang itu memiliki kesamaan, tidak ada yang kemudian membedakan, ya. Kalau misalkan siswa itu berhak untuk mendapatkan nilai yang baik, ya adil dong, kita harus memberikan nilai yang baik. Kalau layak untuk diberikan nilai yang ini, ya harus adil dalam memberikan penilaian. Kalau misalkan sikap peserta didik itu masih perlu untuk kemudian mendapatkan toleransi, ya silakan kita berikan toleransi. Ya, artinya apa? Bahwa guru harus bersikap sesuai dengan porsi yang kemudian ada, harus adil dan egaliter, memandang semuanya sama tanpa membedakan antara laki-laki, perempuan, suku, bangsa, dan ras. Itu. Kemudian sifat yang kelima adalah tawadu. Tawadu ini sendiri bagaimana seorang guru itu mampu rendah hati, ya. Lawan kata dari sifat tawadu ini adalah sombong. Kalau seorang guru itu sombong, maka tentu secara tidak langsung ini akan menyebabkan siswa atau peserta didiknya ini akan cenderung menjauh kepada gurunya. Bahkan lebih parahnya kalau sampai ada siswa yang menolak, ya, menolak menerima ilmu dari guru yang sombong itu tadi. Makanya kenapa seorang guru itu harus tampil sederhana, harus tawadu, harus rendah hati, supaya kemudian siswa juga senang mendapatkan ilmu dari guru tersebut. Berikutnya adalah sifat berani. Nah, sifat berani ini adalah tuntutan yang sebenarnya harus dipenuhi oleh setiap guru. Mengapa? Artinya begini, guru juga tidak terlepas dari segala macam kekurangan dan kesalahan. Mengakui kesalahan itu tidak akan mengurangi harga diri seorang guru. Bahkan sikap seperti itu akan mengangkat derajat seorang guru, sekaligus bukti keberanian yang kemudian dimilikinya. Berani bukan saja dalam mengungkapkan kebenaran, ya. Berani bukan saja mengungkapkan kebenaran atau menegur perilaku murid yang bermoral rendah atau berakhlak buruk, tapi melainkan juga adalah mengakui kekurangan, berani mengakui kekurangan yang kemudian kita miliki. Jadi guru juga harus memiliki sifat berani mengungkapkan kekurangan dirinya dan berani kemudian menegur atau mengungkapkan kebenaran serta menegur perilaku peserta didiknya jika ada yang tidak sesuai dengan moral yang ada. Yang ketujuh, seorang guru juga baiknya memiliki jiwa humor yang sehat. Ya, jadi jangan selamanya dalam kelas itu selalu serius. Sekali-kali kita humor, bersenda gurau dengan peserta didik kita, ya tidak masalah. Yang penting masih dalam batas yang wajar, tidak berlebih-lebihan. Karena Rasulullah pun pernah bersenda gurau. Yang penting tidak berlebih-lebihan, ya. Karena kalau misalkan sekali-kali dalam pembelajaran kita membangun senda gurau bersama dengan peserta didik kita, itu juga akan meningkatkan motivasi serta membuang kejenuhan yang ada dalam diri peserta didik ketika mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, guru juga harus memiliki sifat sabar, mampu untuk menahan amarah, mampu menahan emosinya, mampu mengendalikan amarah yang ada dalam dirinya. Jadi salah satu sifat yang harus juga dimiliki adalah sabar dan menahan amarah. Kemudian yang kesembilan adalah bagaimana seorang guru mampu menjaga lisannya. Kalau kita mengejek atau menghina, itu akan tentu menjatuhkan harkat dan martabat orang yang kemudian kita hina.
Makanya guru juga harus berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu kepada peserta didiknya. Jangan sampai itu bisa melukai, atau bahkan apa yang kemudian kita sampaikan itu adalah bentuk hinaan kita kepada peserta didik kita. Nah, ini juga harus kemudian kita hindari, karena sifat-sifat yang seperti ini akan menimbulkan adanya rasa permusuhan dan tentunya adalah kemarahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah dengan yang baik. Kalau tidak mampu berbicara dengan yang baik, lebih baik diam. Itu. Jadi salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah bagaimana menjaga lisannya. Nah, sifat yang berikutnya adalah sinergi dan bermusyawarah. Bermusyawarah ini tentu akan sangat membantu seorang guru dalam menghadapi suatu permasalahan atas perkara sulit yang mungkin dihadapinya. Meminta petunjuk orang lain, itu tidak menandakan bahwa kita ini adalah rendah, martabat kita ini rendah, ya. Bahkan sikap seperti ini justru menjadi pertanda bahwa kita ini memiliki tingkat kecerdasan dan kebijaksanaan yang tinggi. Jika kita memiliki sifat selalu ingin bermusyawarah, menyelesaikan setiap permasalahan dengan bermusyawarah. Nah, ini juga merupakan sifat yang sangat dituntut agar guru memilikinya untuk menjadi sosok atau menjadi figur yang menyenangkan di dalam kelas. Nah, berikutnya ini juga ada beberapa sifat yang disebutkan oleh Profesor Dr. Muhammad Atiyah Al-Abrashi, seorang pendidik Islam, harus mempunyai sifat-sifat tertentu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun sifat-sifat itu menurut beliau, yang pertama adalah memiliki sifat suhud, mengajar karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian guru juga harus suci, bersih, yaitu jauh dari dosa besar, riya, dengki, permusuhan, dan sifat-sifat lain yang tercela, karena memang kita sadari bahwa kita ini adalah contoh teladan bagi murid-muridnya kita. Jadi kalau misalkan kita tidak mampu memberikan contoh kepada murid-murid kita, ya ini bertentangan dengan hakikat kita sebagai seorang pengajar atau sebagai guru. Kemudian berikutnya adalah ikhlas dalam pekerjaan. Kemudian sifat berikutnya, guru itu harus bersifat pemaaf terhadap muridnya. Guru harus berwibawa, tenang, serta berakhlak mulia. Bagaimana guru itu harus mampu mengayomi peserta didiknya. Guru harus mampu mengetahui tabiat. Tabiat itu artinya perilaku, sikap, tingkah laku, ya, pembawaan, adat, kebiasaan, rasa dan pemikiran murid-muridnya. Kemudian guru juga harus mampu menguasai pelajaran yang akan diajarkan, serta senantiasa memperdalam dan mengembangkan melalui penelitiannya. Jadi ini yang ke-8 tentu sangat dituntut, ya, karena seorang guru kalau misalkan tidak tahu, tidak menguasai apa yang kemudian diajarkan, dah bagaimana caranya bisa sampai kepada peserta didiknya kalau gurunya saja tidak menguasai apa yang kemudian akan dia ajarkan kepada murid-muridnya. Jadi artinya sebelum mengajar, seorang guru itu harus sadar dulu, ya, sadar dalam artian dia juga dulu harus menguasai, mengetahui apa yang kemudian dia akan ajarkan kepada peserta didiknya. Nah, itu saja beberapa sifat yang harus dimiliki oleh guru untuk menjadi sosok yang menyenangkan. Insya Allah pekan depan kita akan masuk dengan materi berikutnya mengenai metode yang bisa dilakukan oleh guru, strategi yang bisa dilakukan oleh guru dalam proses pembelajarannya agar proses pembelajaran itu tidak jenuh, di mana peserta didik mampu untuk termotivasi untuk belajar, sehingga guru ini menjadi seseorang figur yang menyenangkan di hadapan peserta didiknya. Saya pikir itu untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita pekan depan masuk dengan akan mempelajari materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.